Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in nama ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di ruang kelas tematik di Lembaga Lebih Dinas dalam rangka mengikuti kajian rutin yang maksudnya adalah ulumul Quran, mengenal lafaz yang artinya sesungguhnya aku dekat, yang berbunyi fa inni qoribun. Dan kita kaji bagaimana terapinya untuk bisa merasakan bahwa Allah itu dekat. Dan kita lengkap hikmah atau isyarat dari kalimat fa inni qoribun untuk terapi kita masing-masing agar kita selalu merasa bahwa Allah itu dekat. Judulnya ruang kelas tematik materi umum Quran mengenal lafaz yang artinya sesungguhnya maka sungguhnya aku dekat. Lafaznya berbunyi fa inni qaribun. Kalimat ini adalah cuplikan atau penggalan dari lengkap ayatnya di surat Al-Baqarah 180. Saya baca perkata dulu ya dari ayatnya. Saya baca perkata tingkatan kelas 1 atau kelas juz 1 atau paket 1. Yang pertama, wa idza dan jika atau apabila. Sa'alaka ini dua kata ya, sa'ala ditambah ka. Sa'ala artinya bertanya, ka artinya mu, lengkapnya bertanya padamu. Yang dimaksud ka di sini waktu itu adalah Rasul Muhammad. Karena Al-Baqarah turun di Madinah mengarah Rasul Muhammad. Wa idza sa'alaka dan jika bertanya kepadamu wahai Muhammad, siapa yang bertanya? Yakni ibadi, yang ibadi ini dua kata. Ibadi pakai dal akhirannya dan ditambah ya sukun. Ya sukun artinya ku. Kalau dirangkaikan ibadi, hamba-hambaku. Dirangkaikan loncat boleh. Mengartikan loncat boleh. Waida ibadi sa'alaka. Boleh seperti itu. Waida ibadi sa'alaka. Dan jika dan apabila hamba-hambaku bertanya padamu. Boleh seperti itu. Atau urut kanan ke kiri. Waida sa'alaka ibadi. Dan jika dan apabila bertanya padamu hamba-hambaku. Ani dua kata juga. An ditambah ni. An artinya tentang. Ni itu aku. Tentang aku. Fa ini dua kata. Lengkapnya bentuk jadi datang dua kata. Padahal tiga kata. Fa innani ya. Fa artinya maka. Inna sesungguhnya. Ni itu aku. Fa innani disingkat fa ini. Maka sesungguhnya aku koribun dekat. Ujibu, aku menjawab. Ini kalau tingkatan kelas juz 1 dari Bikinas, ciri pelakunya aku, depannya Ali berhamzah. Cirinya aku. Kalau tingkatan paket 7 ke atas ya, cirinya aku ya tersembunyi. Kalau tingkatan kelas 1 sampai kelas 6, cirinya aku ya berawalan Ali berhamzah. Dakwata da'i, panggilan orang yang berdoa. Atau doanya orang yang memanggil. Boleh seperti itu. Iza, jika atau apabila. Da'ani, dua kata. Da'a ditambah ni. Da'a artinya dia berdoa boleh. Dia memanggil juga boleh. Ni, aslinya pakai ya. Ni, pakai ya panjang sebagaimana berbunyi ini, ani. Pakai ya oleh Allah yang disembunyikan. Supaya dibaca singkat da'ani. Yang berdoa kepadaku. Atau memanggil kepadaku. Ini artinya padaku. Falyastajibu jumlahnya tiga kata. Fa maka lam sukun artinya hendaklah. Yastajibu kalau perkataan mereka menjawab. Dalam kurung maksudnya menjawab yakni memenuhi segala perintah li bagiku arti bahasnya untukku. Berikutnya wal yu'minu juga sama jumlahnya tiga kata. Wa dan lam sukun artinya hendaklah. Yu'minu mereka beriman. Bi dua kata. Baknya kepada ya sukunku padaku. Wal yu'minu dan dalam mereka beriman padaku. La'alahum dua kata la'ala ditambah hum agar mereka boleh supaya mereka juga boleh. Yarsuduna kalau arti bebasnya adalah arti bahasa tafsir bebasnya
Yarsuduna, mereka selalu berada dalam kebaikan. Ini arti bebas. Kalau arti aslinya, mereka cerdik. Mereka cerdik. Nah, ada kalimat yang saya tandai garis biru, Pak ini koribun. Maka sesungguhnya aku dekat. Ini menarik ayatnya. Apa menariknya itu? Ternyata ayatnya berbunyi ada kata ibadi. Wahai Muhammad, waidah salaka ibadi. Wahai Muhammad, dan jika hamba-hambaku bertanya padamu tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Ada kata-kata, dan jika hamba-hambaku bertanya padamu, tidak berbunyi gini. Dan jika umatku bertanya padamu, atau dan jika sahabat-sahabatmu bertanya padamu, enggak gitu. Jadi nggak nyebut istilah sahabat, atau umat, atau kaum, atau manusia, tapi nyebut kata ibadi hamba. Baik. Dan jika hamba-hambaku bertanya padamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka dalam kurung jawablah, sesungguhnya aku dekat. Ini kata-kata hamba. Ibadi ini bentuk jamak dari abdun. Kita bahas dulu dari sisi bahasanya ya lafaz ibadi pada tampilan berikutnya. Ibadi ini kalau diurai, dicari asal usul kata, jadi kata abada ya'budu. Abada artinya telah menyembah atau mengabdi, ya'budu sedang menyembah atau sedang mengabdi. Kedua kata ini adalah jenis kata kerja atau fi'il. Istilah fi'lun atau fi'il pelajarannya tingkatan kelas paket 2. Abada fi'ilnya adalah madi. Istilah madi bentuk lampau itu dipelajari kelas paket 3. Ya'budu artinya mereka sedang menyembah atau terus-menerus menyembah. Ini jenisnya fi'il kata kerja. Bentuknya adalah mudhari. Istilah mudhari dipelajari kelas paket 3. Karena di Tekinas itu kelasnya berjenjang. Kelas paket 1, 2, 3, sampai 9 ke atas. Abada ya'budu telah menyembah dan sedang menyembah. Nah, pihak yang menyembah, kalau dialog sebetulnya abdun. Abdun arti lengkapnya adalah yang terus-menerus mengabdi atau menyembah. Kalau ainnya panjang pakai alif, baknya kasroh, abidun, abidun yang menyembah. Kalau abdun yang terus-menerus menyembah. Abdun ini dalam tinjauan ilmu tingkatan kelas paket 4 namanya isim atau kata bermaksud nama atau bentuk. Isimnya namanya sifatun musyabbatun, sifat yang diserupakan. Jadi bermaksud kesinambungan perbuatan, terus menerus menyembah. Oke ya. Ini sifatun musyabbatun yang wazannya, polanya abdun fa'lun seperti polanya wazannya masdar atau kata jadi. Abdun fa'lun karena kata dialog adalah punya serumpun-serumpun dikelompokkan dalam bentuk wazan atau istilah wazan kenal tingkatan kelas paket 3. Abdun satu orang zamannya ibadun, hamba-hamba. Nah, atau para pengabdi boleh. Para hamba juga boleh zamannya ibadun. Nah, kalau ibadun ini saya tambah tak marbuto, dimuannaskan ibadatun. Ibadatun artinya persembahan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Ini definisi ibadatun. Ini peribadatan atau persembahan dari seorang hamba kepada Tuhan. Ibadatun. Lah kalau ubudiyatun, ini hasil dari ibadatunnya itu. Misalnya saya sedang sholat, nah sedangnya namanya ibadatun. Nah, nah kalau sholat selesai, ternyata ada hasilnya. Nah, hasilnya itu ubudiyatun. Misalnya hasilnya sholat, saya jadi orang baik. Misalnya saya jadi ingat Tuhan. Ini namanya ubudiyatun. Jadi kalau ibadatun, persembahannya, proses persembahannya itu kalau hasilnya ubudiyatun. Ini perbedaan istilah, beda juga definisinya. Ibadun yang mengabdi atau yang menyembah, jamak dari abdun. Kalau tambah tamar butuh ibadatun ini persembahan, ubudiyatun hasil dari persembahan. Ini
Tinjauan bahasa dari kata ibadi. Hamba-hambaku. Hamba-hambaku. Tidak berbunyi umatku. Atau kaumku. Atau manusia. Tidak. Hamba. Karena status derajat manusia paling tinggi di hadapan Allah, yakni adalah seorang hamba. Apa hamba itu? Pengabdi. Pengabdinya Allah itu hamba. Hamba. Jadi barang siapa ngaku sebagai hamba itu sudah tinggi tingkat tinggi. Apa tinggi itu? Rasa dekat kepada Tuhan itu ada tinggi juga. Abdun seorang hamba. Ya, sekarang lanjutannya. Karena bicara abdun hamba tentunya digandingkan Abdullahi hamba Allah. Bicara pengabdian atau mengabdi atau mempersembahkan sesuatu, seorang hamba Allah adalah orang yang mengabdi kepada Allah. Ada dua kategori diakon sebutannya. Kalau bicara pengabdian, bicara persembahan, maka otomatis ibaratnya itu mutu tidaknya persembahan tergantung keikhlasannya itu. Ada dua istilah di Al-Quran menyebut kepada orang ikhlas. Yang pertama dalamnya kasro mukhlisina, yang kedua maaf ya, lamnya kasro mukhlisina, yang kedua lamnya fathah mukhlasina. Ini kalau di bentuk jadi pakai yaknun. Mukhlisina dan mukhlasina. Seorang hamba Allah itu ada dua kategori. Ada persembahannya, dia seorang hamba Allah disebut mukhlisina, ada mukhlasina. Bedanya adalah kalau mukhlisina, ini kalau tinjauan apa ya, ilmu bahasa tingkatan paket 6 ya, paket 6. Ini namanya ismul fa'ili, isim fa'il, nama pelaku. Mukhlisina artinya seorang hamba yang ikhlas, dalam kurung maksudnya ikhlas kepada Allah. Ikhlas apanya? Ya ibadahnya itu. Hamba yang ibadahnya ikhlas kepada Allah. Ibaratnya orang bilang lillahi ta'ala. Lillahi. Bagi Allah, untuk Allah alias karena Allah. Itu mukhlisina. Kalau lamnya kasroh. Ini namanya ismul fa'ili sifat. Lah kalau mukhlasina lamnya fathah. Ini kalau tinjauan ilmu alat tingkatan kelas paket 6, ini bisa dikategorikan sebagai bernama ismul maf'uli. Isim bermaksud objek karena dipasifkan awalan di. Mukhlasina, yakni hamba yang ibadahnya diikhlaskan oleh Allah. Tidak ya. Mukhlasina, hamba yang ibadahnya, entah ibadah berupa amalan sholat, baca Quran, puasa, bersedekah dan sebagainya. Pokoknya peribadatannya itu atau persembahan itu diikhlaskan oleh Allah. Kalau yang mukhlisina, ikhlas kepada Allah. Ini beda loh ya, berarti ini beda. Kayak kita istilahnya gini, misalnya, bahasa saya, kita tuh pengen mana? Pengen mana kita statusnya? Pengen mencintai Allah atau pengen dicintai Allah? Pilih mana? Awalan aktif mencintai Allah atau awalan pengen dicintai Allah? Sama di sini. Kita tuh pengen mana? Kita ibadah. Pengen berbuat, berusaha ikhlas kepada Allah atau pengen diikhlaskan oleh Allah? Pilih mana? Pilih berbuat aktif atau pilih pasif? Nah, ini pilih mana kita ini? Sebagaimana tadi umpamanya, kita pilih mana? Pilih ingin mencintai Allah, berbuat aktif mencintai, atau ingin pasif mencintai Allah. Nah, pilih mana? Ini kalau suruh milih, barangkali Pak Ketua Kelas ngasih contoh ya. Pak Ketua Kelas pilih mana Pak Ketua Kelas? Ingin mencintai apa dicintai? Inginnya mana kira-kira? Awalan apa awalan B? Barangkali Pak Ketua Kelas ingin apa, apa milih. Ini mumpung belum tahun 2024 ya, milih sekarang nggak apa-apa. Ya, milih sekarang aja. Milih mana? Milih mencintai apa dicintai? Itu ya. Kalau milih susah ya, kalau dua pilihan. Nah, kalau diindeks secara bahasa mukhlisina lamnya kasro, mukhlasina lamnya fath. Ini kalau diindeks lebih tinggi derajatnya mukhlasina daripada mukhlisina. Ini kalau diindeks dari dua kata loh ya, dari dua status ini. Mukhlisina dengan mukhlasina lebih tinggi derajatnya mukhlasina. Contoh ayatnya sekarang saya buka.
Sebelum sebut ayatnya, saya berikan dulu definisi dari masing-masing istilah tersebut. Yang pertama adalah, bentar ya, dan membuat sinyal tempat saya. Mukhlisina adalah arti perkata orang-orang yang ikhlas ibadahnya karena Allah. Yakni seorang hamba yang mengisyaratkan dirinya kepada Allah. Seorang hamba yang mengisyaratkan dirinya kepada. Maksudnya apa? Dirinya kepada Allah itu, yakni segala amal kebaikan yang merasa bahwa itu semua suatu persembahan darinya kepada Allah. Maka senantiasa menjadi orang yang ikhlas amal ibadahnya kepada Allah. Contoh misalnya, Bismillah ya Allah, besok Kamis saya ingin misalnya berpuasa. Ya Allah, semoga amalan ibadah puasa sunnah saya besok itu, semoga Allah engkau terima menjadi amal kebaikan yang saya persembahkan kepadamu. Itu namanya saya ngaku sebagai seorang hamba yang mengisyaratkan segala amalan itu dari saya. Saya ngerjakan. Saya ngerjakan puasa sunnah, saya ngerjakan sholat-sholat apapun, saya persembahkan kepada Allah. Itu namanya mukhlisina. Karena saya berusaha ikhlas ketika mempersembahkannya itu. Itu namanya mukhlisina. Apa mukhlisina? Hamba yang mengisyaratkan dirinya kepada Allah. Yakni segala amalan dirinya itu merasa darinya sendiri, dari dirinya sendiri maksudnya. Jadi merasa usaha sendiri, usaha berlapar-lapar puasa, usaha bergerak ibadah sholat, usaha bersuara baca Quran dengan suaranya itu. Jadi merasa usaha sendiri. Nah, merasa usaha sendiri, kemudian hasil usahanya dia persembahkan murni kepada Allah. Itu namanya mukhlisin. Ini isyarat darinya kepada Allah. Dan kita tanda tanya, kita barangkali selama ini apa kategori seperti ini mukhlisin, jadi merasa segala amal kebaikannya itu suatu persembahan dari diri kita kepada Allah. Apa seperti itu? Kalau iya berarti mukhlisin. Mukhlisin kita termasuk. Sekarang yang mukhlasin, lagi definisinya. Apa sih mukhlasin itu? Seorang hamba yang mengisyaratkan darinya itu dari Allah. Darinya itu dari Allah. Maksudnya apa darinya? Segala amal kebaikan itu merasa bahwa itu semua suatu persembahan dari Allah kepadanya. Jadi masa diberi. Nah, maka senantiasa menjadi orang yang diikhlaskan amalan ubudiahnya pada Allah tersebut. Contoh misalnya, ketika besok Kamis dia pengen amalan puasa, dia itu merasa bahwa bisanya puasa itu adalah Allah yang memberi bisanya itu. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau beri saya kemauan, Engkau beri saya itu kesehatan untuk bisa mengamalkan puasa. Ya Allah, terima kasih. Saya bisa berpuasa, terima kasih. Jadi merasa bersyukur karena diberi oleh Allah berupa rahmat, berupa amalan puasa sendiri. Jadi puasa merasa dari Allah dikasih amalan itu untuk dipraktekkan. Begitu pula amalan ibadah, sholat atau baca Quran. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau beri saya suara bagus, Engkau beri saya mata yang sehat, akhirnya saya bisa mengamalkan, membaca tulisan ayatmu. Alhamdulillah Allah. Jadi segala amalan dia kerjakan, murni merasa diberi Allah, bisa mengamalkan itu. Jadi nggak mikir lagi ngeker surga neraka, nggak mikir lagi. Jadi apa tanda syukurnya adalah ya ini merasa diberi oleh Allah bisa berbuat sesuatu, suatu amalan. Kalau tadi merasa amal usaha sendiri, usaha beramal sendiri terus dipersembahkan kepada Allah. Itu mukhlisin. Kalau mukhlasin merasa segala amalan itu adalah murni pemberian dari Allah. Contoh misalnya ada orang jatuh, saya tolong. Nah, ini untuk mengetahui kita masing-masing ketika nolong orang itu kita kategori mukhlisina atau mukhlasina. Ini contohnya. Ini beda tipis motivasi bedanya. Pertama ya, contoh. Orang jatuh saya tolong. Nah, ketika saya tolong adalah seperti ini. Ya Allah, bismillah saya nolong dia. Semoga ya Allah amalan saya nolong dia itu, nah, semoga
engkau terima amalan saya karena saya nolong dia itu. Saya itu ikhlas Allah kepadamu, ikhlas nolong dia itu ikhlas. Itu namanya saya kategori mukhlisina. Kenapa? Karena merasa apa menolong itu usaha saya. Ya Allah, Bismillah, saya niat nolong dia karena engkau, ya intinya. Jadi nolong orang semata-mata merasa itu amalannya sendiri, usaha sendiri, dan pengen dinilai oleh Allah persembahannya itu. Namanya mukhlisin. Contoh kedua, orang jatuh saya tolong. Nah, ketika mau nolong ada seperti ini. Ya Allah, alhamdulillah, engkau gerakkan hati saya untuk nolong dia. Alhamdulillah Allah, engkau milih saya untuk nolong dia. Jadi merasa dipilihnya, merasa diberi Allah rasa seneng nolong, merasa diberi Allah rasa suka nolong. Jadi merasa diberi Allah amalan, amalan kebaikan untuk dipraktekkan. Jadi enggak mikir semoga engkau terima, enggak gitu pikirannya, enggak gitu. Jadi bersyukurnya dari awal sudah bersyukurnya. Alhamdulillah Allah, engkau milih saja orang baik untuk nolong itu. Misalnya ya ada 3 orang berjalan pinggir jalan, saya, si A sama si B. Nah, 3 orang ini melihat orang jatuh. Nah, 3 orang ini yang Allah gerakkan hatinya supaya nolong itu saya ternyata. Nah, ketika sama dia, saya merasa Allah, alhamdulillah, engkau milih saya, engkau milih saya, nolong dia. Nah, itu namanya mukhlasin. Berarti Allah itu ikhlas menitipkan sifat maaf penolong kepada saya untuk saya praktekkan. Nah, jadi ke sana bersyukurnya. Mukhlasin itu tingkatannya itu. Mukhlasin itu. Nah, ini jadi barang siapa selama ini amalan ibadahnya merasa usaha sendiri, jerih payah sendiri, terus dipersembahkan kepada Allah, maka sebutannya mukhlisina. Jadi barang siapa merasa selama ini bisa beribadah itu murni Allah yang memberi amalan itu untuk dipraktekkan. Nah, jadi merasa dititipi amalan. Kalau tadi berusaha beramalan untuk dinilai Allah, mukhlisin. Kalau mukhlasin merasa dititipi, senengnya dipilihnya itu, senengnya itu. Nah, ini jadi kasarnya merasa senang dipilih Allah menjadi orang baik. Jadi nggak mikir apa ibadah itu timbal balik berupa apa ya pahala sebagainya nggak mikir gitu, dari gitu. Nah, ini mukhlasi. Ini contoh satu. Contoh kedua, ya. Contoh bedanya mukhlis dan mukhlasi. Contoh misalnya ada masjid bangun. Ada orang bangun masjid. Ya Allah, Bismillah, saya niat bersedekah ya Allah ke masjid itu berupa misalnya 1 unit kipas angin. Nah, ini ya bersedekah amal nifat berupa kipas angin ke masjid itu. Nah, ya Allah, Bismillah, saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas karena Engkau. Jadi ketika bersedekah kipas itu ikhlas, ikhlas. Misalnya hari Senin ya, hari Senin ya Allah, saya ikhlas bersedekah kipas angin masjid itu, ikhlas. Yang namanya mukhlisin berarti ikhlas. Nah, untuk menguji ikhlas saya, Allah menguji saya, ikhlas apa enggak. Ini apa ngujinya ketika hari Jumat. Hari Senin nyumbang kipas angin. Hari Jumat diuji oleh Allah saya. Berupa apa? Jadi ketika hari Jumat, ketika saya Jumatan di masjid itu ternyata ini atas kuasa Allah ya Allah buat si pihak takmirnya itu lupa nyalain kipas angin. Atau apa ya apa memang Allah nggak menggerakkan orang satupun untuk memencet atau merebut kipas anginnya. Dan saya kebetulan duduk ketika Jumatan itu duduk di suatu lantai dekat kipas angin dari saya itu. Karena nggak menyala, saya tuh batin. Ini bahasa saya. Cuma saya sumbang ternyata nggak dimanfaatkan. Cuma saya berimbang ke sana ternyata nggak dinyalakan. Sia-sia saya itu apa bersodakonya. Itu namanya hakikatnya saya tidak ikhlas. Kenapa? Karena ada kesan bahwa saya itu bersedia nyumbang di pasangin kalau menguntungkan bagi saya untuk mengarah kepada saya atau apa saya merasa sia-sia bersodako karena ternyata tidak dimanfaatkan pihak lain itu namanya ikhlasnya kenapa apa berkurang ya, berkurang kenapa ungkit-ungkit amalan akhirnya
percuma saya. Jadi merasa menyesal, merasa mubadir sebagainya itu. Jadi nggak karena Allah lagi, karena pengen dibalik berarti. Nah, ini namanya mukhlisin. Berarti mukhlisinnya ya pas hari Senin saja akhirnya ya, nggak sampai Jumat ternyata. Mungkin ikut amalan. Contoh yang mukhlasin, gini contohnya misalnya. Hari Senin saya nyumbang kipas angin, ya Allah Bismillah. Saya sedekah kipas angin di masjid itu. Nah, Allah menguji saya. Di Jumatnya itu Allah buat kipas angin nggak nyala. Allah buat takmirnya lupa memencetnya. Allah menguji. Kira-kira gimana saya itu? Merasa mengeluh, menggurui sebagainya. Tanda. Kenapa tidak? Karena ketika hari Senin kemarin pas saya itu saudara lain, saya malah seperti ini. Ya Alhamdulillah, engkau memberi saya rizki untuk menyampaikan rizkimu kepada masjid ini berupa kipas angin. Jadi merasa dititipi oleh Allah kipas angin. Maka bersodakonya merasa memberikan, bukan merasa memberi. Kalau yang tadi, yang muhlisin merasa memberi, karena merasa sudah bisa mampu membeli kipas angin sendiri, terus memberikan kepada masjid. Nah, merasa memberi. Kalau merasa memberi, maka ujung-ujungnya pengen timbal balik menguntungkan apa tidak. Tapi kalau merasa memberikan, itu nggak ada beban. Kenapa? Merasa dititipi, terserah takmirnya, apakah disalahgunakan, nggak mikir itu. Nggak mikir itu. Nah, tapi kalau merasa memberi, selalu curiga, selalu was-was. Jangan-jangan salah gunakan sumbangan dari saya. Jangan-jangan jadi pikiran buruk terus muncul. Karena merasa memberi. Nah, kalau merasa memberi, itu nanti keikhlasannya kurang nanti itu. Mari sekarang ketika bersedekah merasalah memberikan. Apa memberikan itu? Menyampaikan dari Allah kepada pihak lain. Maka nggak ada beban. Namanya mukhlasina. Kalau mas memberikan, nggak mikir surga neraka lagi. Kalau mas memberi, inginnya surga, nggak ingin neraka. Ini ya. Itu bedanya mukhlisina sama mukhlasi. Tinggi mukhlasina. Allah mengikhlaskan. Jadi Allah rela, ridho, menitipkan sifat kebaikan Allah pada diri saya berupa menyampaikan rizki Allah berupa kipas angin kepada masjid itu. Jadi menyampaikan aja, menyampaikan aja. Terserah si penerimanya menyalahgunakan itu urusannya kepada Allah, tanggung jawabnya ini sudah menyampaikan. Nah, selesai, itu namanya mukhlasi. Nah, iblis itu nggak bisa menggoda mukhlasina. Kalau yang mukhlisina bisa tergoda ya tadi itu. Hari Senin saya nyumbang kipas angin. Seninnya ikhlas. Tapi Jumatnya, nah ini. Jumatnya Allah buat kipas angin nggak menyala. Nah, Allah menguji saya, komentar apa enggak. Ternyata saya komentar. Percuma saya sumbang. Nah, ini iblis menurut saya. Menurut saya. Iblis itu langsung menyuruh saya coba komentar itu. Cuma saya sumbang. Nah, ini tandanya. Nah, jadi berarti iblis bisa menggoda mukhlisina. Tapi kalau mukhlasina nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Orang mukhlasin itu nggak ada beban pikiran tentang timbal balik berupa surga atau neraka. Nggak mikir itu. Tidak pamrih kepada Allah maksudnya. Kalau mukhlisina, itu ada pamrih. Nih, jadi mulai sekarang, mari kita berinfaknya, sodakonya, jangan merasa memberi. Merasalah memberikan. Karena segi bahasa, anfaqo yunfiku itu memberikan, pakai kan. Karena fiilnya, kata kerjanya itu mutaati, butuh objek, maka akhirnya an. Misalnya, saya berjalan dengan saya menjalankan, beda kan ya? Saya duduk dengan saya mendudukkan, beda. Kalau akhirnya kan, akhirnya an, itu butuh objeknya. Anfaqo yunfiku, af'ala yufilu itu akhirnya an terjemahan itu. Anfaqo yunfiku, memberikan, bukan memberi. Kalau memberi, fiilnya pakai tiga huruf. Kita kategori mukhlasina, biar tahun depan itu kita berubah status dari terbiasa mukhlisina menjadi naik peringkat mukhlasi. Contoh ayatnya. Faida maka jika maka apabila rokibu mereka berkendara atau mengendarai fil fulki di dalam kapal atau perahu, ini perkata aja ya. Jadi berlayar dengan perahu atau kapalnya itu. Da'awullaha, mereka berdoa kepada Allah karena mungkin lautnya lagi tidak stabil ombaknya ya.
anginnya Allah itu kencang sekali, maka orang naik kapal cuma satu doanya pada Allah, ingin selamat dia daratan. Maka dia selama di kapal itu mukhlisina lahudina, dia mengamalkan ajaran din agama itu secara mukhlisina lahu, ya. Secara ikhlas kepada Allah, untuk Allah itu. Jadi jadi ketika di lautan, dalam keadaan ombaknya seperti itu mengkhawatirkan tenggelam, maka dia itu ikhlas berdoanya. Mengamalkan din agama itu ikhlas benar. Kenapa ikhlas? Karena ada butuhnya supaya selamat masalahnya. Falamma najahum, maka ketika najahum, dia menyelamatkan mereka, dia siapa? Yani Allah menyelamatkan mereka, ilal bari, ya, ke daratan, idahum, tiba-tiba mereka yusrikuna, berbuat kemusyrikan, jadi lupa Allah lagi. Ingat suatu yang lain ternyata. Itu tanah intinya. Oh berarti seseorang kalau mukhlisina itu pasti ikhlasnya karena ada butuhnya, Pak. Karena ada butuhnya masalah. Ini ada butuhnya itu. Jadi ketika dalam kendaraan butuh selamat, ikhlasnya ya pasti ikhlas berdoanya karena ada butuhnya selamatnya itu. Tapi ketika sudah diselamatkan, lupa Tuhannya. Berarti kalau mukhlisina, gampang tergoda iblis, ini apa? Setelah selesai ngamalkan agamanya, dinnya, selesai, maka lupa lagi. Lupa lagi. Sekarang yang mukhlasina ini. Kala dia berkata, dia siapa? Iblis, kata kepada Allah. Babi izzatika, ya Allah, maka dengan keagungan atau kemuliaanmu, la'uwiyannahum. Sungguh, benar-benar aku akan menyesatkan mereka. Yakni anak cucu Adam itu ajmaina, semuanya. Inilah kecuali Allah, kecuali satu yang nggak mampu menyesatkan. Yakni ibadahkah hamba-hambamu dari mereka yang mukhlasina, yang diikhlaskan itu olehmu itu. Nah ini kalau mukhlasina itu nggak bisa goda. Kalau mukhlisina bisa digoda ini, digoda ya. Ikhlas kan pas hari hanya itu. Setelah itu bisa ungkit-ungkit amalan akhirnya kan. Oh berarti mari mulai sekarang kita menjadi mukhlasina. Dan ini apa? Merasa segala amal kebaikan murni merasa pemberian dari Allah untuk kita amalkan, untuk kita sampaikan kepada orang lain. Jadi beragama Islam, Islam merasa alhamdulillah Allah, engkau memberi saya agama Islam untuk saya praktekkan. Dan Islam merasa diberi, diberi. Iman merasa diberi, bisa sholat isya, bisa sholat isya merasa diberi isya oleh Allah. Besok subuh merasa diberi subuh oleh Allah untuk dipraktekkan. Jadi merasa diberi. Ya. Maka tanpa beban akhirnya, tanpa beban pengen timbal balik, nggak gitu lagi pikiran. Mukhlasi. Nah, iblis nggak bisa menggoda kalau mukhlasi. Nah, kalau mukhlisi, nah, bisa tergoda. Mari, agar kita nggak tergoda iblis, mari niat sebagai mukhlasina saja. Jangan mukhlisina. Oke, ini contoh perbedaan mukhlisin dan mukhlasin sebagai seorang. Lanjutannya. Fa ini koribun, maka sungguhnya aku dekat. Lafat koribun arti perkata dekat. Ini kalau secara bahasa tinjauan tingkatan ilmu paket 4. Ini koribun, wazannya, polanya fa'ilun, koribun. Karena tengahnya matobi, kesinambungan perbuatan. Terus menerus dekat. Terus menerus dekat. Ya. Kesinambungan perbuatan. Jadi bukan bukan tempat perbuatannya. Terus menerus dekat. Nah, namanya sifatun musyabatun, sifat yang diserupakan. Nah, koribun di sini bukan bermaksud dekat wujud Allah kepada kita, tapi dekatnya perbuatan Allah kepada kita. Dekatnya perbuatan. Misalnya, ketika kita berucap dengan suara, maka Allah sudah mendengar ucapan sebelum kita suarakan. Allah kan maha ya, maha segalanya, maha segalanya. Jadi apa yang kita ucapkan belum bilang A atau B, Allah maha tahu. Nanti bilang A gitu maksudnya. Jadi apa yang kita akan suarakan sudah mendengar beliau. Allah maha mengetahui pikiran kita mau bilang apa. Allah tahu. Namanya koribun. Jadi Allah itu dekat dengan suara kita mau bersuara apa sebelum kita menyuarakannya. Ke sana, gitu. Koribun itu. Itu dekat. Dekat misalnya, ya Allah, Bismillah, besok pagi saya dari rumah menuju kantor, misalnya ke kantor. Allah itu sebelum kita nyampe kantor, oh dekat di kantor di sana itu. Maksudnya bahwa Allah Maha tahu
Nanti kita nyampe kantor mau ngapain pertama kali mau tahu. Itu namanya koribun. Allah dekat dengan tujuan kita sebelum kita menuju kepadanya. Mau tahu. Koribun. Dekat perbuatannya mendahului kita nyampe kemana Allah tahu dulu. Lebih nyampe duluan. Koribun. Dekat karena sifat muzabaha terus kesinambungan perbuatan. Jadi perbuatannya dekatnya perbuatan kepada kita. Misalnya kita berucap dengan suara, maka Allah sudah mendengar ucapan sebelum kita suarakan. Karena Allah Maha mengetahui pikiran kita. Nah, ini kok ini kalau secara bahasa perkata ini itu. Yang kedua, misalnya ketika kita berbuat dengan gerak-gerik fisik, maka Allah sudah melihat gerak sebelum kita perbuat. Ya, makanya sebagaimana Allah mau wanti-wanti para malaikat pencatat kan ya. Ini bahasa saya, bahasa gaulnya gini. Para malaikat jika hambaku itu berbuat buruk, niat berbuat buruk, jangan catat dulu. Sampai dia mengerjakan, jangan catat dulu. Karena masih niat, jangan catat dulu. Misalnya, besok saya niat nipu orang. Nah, malam udah niat nipu. Besok pagi ternyata mengerjakan nipu. Maka mereka mencatat satu keburukan. Karena nipu itu sendiri. Oke, sekarang kebalikannya. Mereka jika hamba itu niatnya berbuat baik, niat saja, langsung catat. Meskipun belum ada bukti perbuatannya, langsung catat. Kenapa catat? Karena Allah ini koribun. Allah Maha tahu. Besok karena berbuat masalahnya. Allah buat kemudian berbuatnya itu koribun. Makanya niat baik saja tercatat langsung. Kenapa? Allah Maha tahu bahwa besok misalnya Allah Bismillah besok pagi saya pengen membantu teman saya. Niat sudah ada malam hari. Nah, niat saja langsung tercatat oleh malaikat kebaikan. Allah nyuruh masalahnya. Itu belum berbuatan realisasi kan. Nah, kenapa Allah nyuruh nyatat? Karena Allah Maha tahu besok jadi enggaknya Allah Maha tahu masalah. Allah buat jadi ya berarti amal kebaikannya realisasi kan ya. Kalau nggak jadi ya tetap tercatat kebaikan ada niatnya itu. Ini contohnya. Jadi koribun dekat perbuatan Allah kepada kita. Apa yang kita berbuat gerak-gerik fisik sudah melihat gerakan sebelum kita perbuat. Allah mengetahui isi hati kita. Koribun. Ujibu, ini kalau ditinjau secara bahasa, bicara tajwid dulu ya. Koribun ujibu. Koribun ujibu. Dari bun menuju ujibu, ini bacanya idhar langsung. Koribun ujibu. Koribun ujibu. Makanya dikasih kode tanda wakaf sot lam ya. Apa sot lam ya? Wasol aula. Ini singkat dari wasolun aula. Ini apa? Nyambung lebih utama daripada berhenti. Namanya kenapa kalau berhenti? Ya enggak apa-apa. Misalnya, saya baca, wa idza zalaka ibadi anni fa ini qorib. Enggak apa-apa berhenti. Enggak apa berhenti. Qorib, berhenti. Terus ujibu, enggak apa-apa seperti itu. Tapi dari enggak apa-apanya itu, lebih abdolnya nyambung. Nah, kenapa lebih abdol nyambung? Jawabannya adalah untuk menggambarkan, ini bicara mengenai tenggang waktu dalam bacaan. Untuk menggambarkan cepatnya Allah merespon. Qoribun ujibu. Qoribun ujibu. Jadi ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah, ya Allah setelah apapun ya, merasalah dekat. Dengan dekat maka Allah langsung merespon ujibu. Koribun ujibu. Jadi cepatnya Allah menjawabnya itu. Dari bun ujibu. Nah, ujibu aku menjawab dakwata. Arti perkataan panggilan. Ini beda dengan doa. Dakwata panggilan atau doa. Di Al-Quran ada dua kategori lafaz doa, ada doaun, ada dakwatun. Bedanya kalau dakwatun itu doa bersifat mendesak, mendesak. Jadi doa ada yang biasa, ada yang mendesak ini. Kita nggak berkutik, apa, nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berdoa. Itu namanya doa kita namanya dakwatun. Bagaimana Rasul katakan bahwa masing-masing nabi itu dijatah satu dakwatun, apa? Doa yang sifatnya mendesak dan pasti makbul. Karena dakwatun doa sifatnya mendesak. Kalau doaun biasa, biasa. Kalau dakwatun mendesak, contoh misalnya kita orang tua di rumah, anak kita SD sedang misalnya sedang ujian di sekolah. Ini menurut perhitungan gurunya
anak kita itu menurut gurunya loh ya, anak kita itu apa ibarat itu maaf ya lemah dalam pelajarannya, selalu nilainya buruk, ulangan harian buruk. Nah, kayaknya itu sulit naik kelas itu sulit. Nah, ini perhitungan matematis gurunya ibaratnya. Nah, kita orang tua kan nggak bisa nolong di sekolah itu, hanya dari rumah. Karena ini ujian penentu lulus enggaknya ibaratnya loh ya. Maka doa kita sebut namanya dakwatun. Kenapa? Kita nggak berdaya untuk nolong anak kita itu dalam hal seperti itu. Nah, jadi ketika dalam keadaan nggak berdaya, nggak berkutik, doa kita namanya dakwatun. Doa yang kita panjang dalam kondisi tidak berdaya sehingga menggantungkan nasib kepadanya saja. Karena nggak ada cara lain. Mau bantu ke sekolahan untuk jawab pertanyaan soal nggak bisa karena nggak boleh masuk kelas ya. Dari orang tua dari jauh aja. Nah, dakwah tuh. Ini contoh orang tua kepada anak. Misalnya contoh yang lain, contoh doa yang bermuatan dakwah tuh. Misalnya ketika kita jadi pasien yang menurut itu medis, ini dokter angkat tangan karena nggak ada obatnya, dokter angkat tangan sudah. Penyakitnya susah disembuhkan. Maka di saat kita jadi pasien kondisi nggak berdaya itulah kita merasa bahwa nasib kita di tangan Tuhan, di tangan Allah di situ. Dan berdoa mengerti dengan sangat agar Allah memberikan kesembuhan tersebut. Itu namanya kita doanya namanya dakwatun di situ. Kenapa nggak berkutip? Nggak berkutip. Sehingga kita menurut medis sangat parah. Obatnya nggak ada. Dokter angkat tangan. Ibaratnya canggih bangunan pun nggak bisa kan, nggak bisa ya. Nah, ketika nggak berdaya itulah kita sebagai pasien berdoa kan ya. Nah, doa itu namanya dakwatun. Kenapa? Karena kondisi nggak berdaya. Nah, Allah koribun uji. Ini seseorang ketika jadi pasien sendirian dalam ruangan pavilionnya itu sendirian itu, maka ketika dia sendirian itu gampang merasa bahwa Allah itu dekat. Ketika sendirian itu paling gampang. Ketika dijenguk banyak pembesuk, apa ibaratnya konsentrasi ya mikir para tamunya itu, pembesuk itu. Ketika sendirian itu gampang itu hanya. Ini maka kita pas jadi pasien ya jangan maaf ya, jangan malah sibuk handphonean ya. Nggak usah ngikuti berita-berita manapun. Mari mumpung ketika sendirian itu bercengkerama, bercakap-cakap dengan Tuhannya. Mumpung ketika sendirian itu paling gampang merasa bahwa Allah itu dekat. Nah ini karena merasa koribun ujibu, langsung Allah menjawab ujibu, aku menjawab langsung. Ini kata-kata aku bukan kami loh ya. Rasa kedekatan kepada hambanya. Allah kan berkata ada nama dua. Kadang-kadang kami, kadang-kadang aku. Nah, ini kalau pakai aku, litakrib rasa kedekatan. Kalau kami ini takdim rasa keagungan. Nah, mumpung ketika sedang sendirian dari pasien, bercengkrama dengan Tuhan. Nah, jangan sibuk ngobrol di grup, maaf ya. Jangan sibuk buka-buka berita-berita yang macam-macam itu. Nggak usah itu, biar dipikir orang lain aja. Kita bisa kita mikir. Ya, mumpung sedang sendirian, paling gampang merasakan bahwa Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku menjawab panggilan orang yang berdoa. Tidak dani jika dia berdoa padaku. Da'ani padaku. Ninya itu Allah hapus yaknya. Supaya da'an. Ini kalau berhenti ya. Atau wasol da'ani langsung. Jadi langsung itu merasanya itu dekat. Langsungnya itu. Lanjutannya valias tajibuli maka dalam mereka menjawab, yakni apa merespon segala perintah untukku. Jadi dilaksanakan apa nak budunya itu baru nak takinunya itu. Jadi segala Allah perintahkan yang diamalkan dan juga yakinnya itu wal minupi yakinnya itu berimannya itu penting. Dan dalam mereka menjawab segala perintah untukku murni karena Allah maksudnya jalankannya itu wal minupi dan dalam mereka beriman padaku yakin dengan yang Allah janjikan itu lalu agar mereka yarsuduna kalau arti aslinya itu mereka cerdik gitu yarsuduna mereka cerdik tapi dalam bahasa tafsirnya dalam ayatnya yarsuduna itu kalau di sini dihubungkannya kecerdikan dalam berpikir untuk mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan duniawi. Yarsuduna. Oh berarti ketika yang bersangkutan merasa Allah dekat,
Maka ketika dia melapatkan dakwatun kepada Allah, pada dakwatun doa yang mendesak, Allah menjawab itu. Nah, Allah menjawab berupa Allah kasih pikiran supaya clear masalahnya, supaya gampangnya solusi namanya arsuduna. Ya, gitu. Ini apa? Kecerdikan yang diperoleh dari Allah langsung sebagai hasil ibadahnya selama ini karena yastajibu ini. Sehingga hidupnya dalam bimbingan Allah dan terus menerus jalan yang benar itu yang arsuduna. Jadi selama ini susah nyari obatnya, Allah kasih petunjuk, oh, jadi sembuh. Selama ada masalah belum clear, jalannya buntu, Allah kasih apa celah untuk nyari solusinya. Itu namanya yarsuduna akhirnya dia. Jadi cerdik ya. Allah kasih sinyal untuk memilih hal seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah kita manusia itu kadang-kadang kurang peka, kurang sensitif bahwa itu Allah kasih petunjuk lewat itu, kurang peka kita itu. Nah, nanti ada catatannya gimana cara supaya bisa gampang peka kalau itu dari Allah begitu. Nanti ada catatan berikut. Fa ini koribun maka sungguhnya aku itu dekat oleh Muhammad dekat. Nah, ini ada salah satu ayat di surat yang lainnya kalau dihubungkan dengan kata koribun, tepatnya Al-Hadid ayat 3. Allah itu dekat apa nih? Dekat perbuatannya kepada kita, dekat perbuatan. Ini kenapa kok dekat perbuatannya? Kalau itu al-awwalu, al-awwalu, dialah yang pertama. Ini yang maha mendahului karena pertama. Wal akhiru, dialah yang maha terakhir. Maka bisa mengakhirkan. Dialah az-zahiru, yang maha tampak. Maka bisa berbuat juga menampakkan. Dialah juga al-batinu, yang maha tersembunyi. Maka juga bisa berbuat menyembunyikan. Wahwa dan dialah dipilih saya dengan tiap-tiap sesuatu atau segala sesuatu alimun maha mengetahui ini. Allah kok koribun apa koribun Allah alimun masalahnya ini. Alimunnya itu Allah mengetahui ucapan kita sebelum disuarakan. Allah mengetahui akhir dari gerak kita sebelum berakhir gerakannya. Misalnya, saya berjalan kaki dari rumah ini menuju rumah sana, masih UTW, Allah itu maha tahu akhir nanti kita langkah ke berapa, Allah maha tahu. Berarti apa tidak Allah maha tahu, alimun. Nah, ini ya. Allah itu alimun karena alimunnya itulah Allah koribun, dekat dengan perbuatan kita. Allah adalah awalu yang maha pertama, maha akhir, maha tampak, dan maha tersembunyi. Ini kalau beberapa atau ada empat ini ya, empat asmaul husna ini kalau diamalkan oleh hamba Allah, maka dalam pengamalan itu yang pertama adalah contohnya. Allah adalah al-awalu maha pertama, yakni maha mendahului perbuatan kita. Maksudnya apa? Mengetahui niatan kita sebelum berbuat. Maka mari kita membiasakan berkata-kata dengannya dalam hati. Jadi ketika sesuatu itu, mari kita komentar batin aja. Komentarnya batin. Komentarnya batin. Ya, jangan suka komen ya kayak netizen itu ya di sosmednya. Batin aja. Lihat TV, komentar batin aja. Misalnya lihat hal yang baik. Ya Allah, Alhamdulillah sampai saat ini keluarga saya engkau beri hal kebaikan. Ketika lihat TV tayangan buruk, ya Allah, naudzubillah min dalika. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan seperti itu. Jadi komentar dalam seperti itu. Nah, ini contoh yang salah komentarnya. Ketika ngelihat tayangan baik, membandingkan, ternyata masih mendingan aku. Dia hanya segitu bisa bacanya. Contoh lagi, lihat tayangan buruk, bandingkan diri. Jadi mendingan aku baik, daripada orang itu buruk. Nah, ini namanya bandingkan diri. Itu timbul tergoda iblis nanti di situ. Ini mari komentar itu yang baik apa? Supaya kita dari kata-kata mukhlasina. Ini merasa bersyukurnya karena ditakdirkan, berikan kebaikan, bersyukurnya itu. Maka berkata-katalah dengannya dalam hati agar merasa bahwa itu dekat. Sehingga doa sebelum diucapkan pun sudah terdengar olehnya. Jadi ketika kita ngelihat tayangan baik atau tayangan buruk di TV itu, kita tanpa berdoa bersuara pun Allah langsung mengabulkan itu. Kenapa? Karena batin kita berkata-kata. Kata-kata. Allah lindungi kami dari badan seperti itu. Allah lindungi akhirnya.
Ya Allah, jangan sampai anak cucu saya seperti itu. Allah lindungi akhirnya. Nah, ini. Kemudian kalau lihat tangan bagus, misalnya orang baca Quran bagus, ya Allah, berilah kemudahan. Kalau kamu bisa membaca seperti itu, Allah beri kemudahan. Ini tanda ya. Jadi berdoa belum diucapkan, Allah mendengar. Ini salah satu terapi untuk merasa bahwa itu dekat, ya ini apa? Sering berkata-kata sendiri dalam hati, mengomentari apa yang kita lihat itu. Jadi komentarnya jangan datar, tapi kata dulu kepada Allah dulu, baru kepada datarnya itu. Jangan langsung datar gini, kata dulu. Jadi ingat Allah dulu, baru kepada apa yang dilihatnya itu. Contoh misalnya ya, saya sedang pertama saya di pantai, ada kejadian anak, maaf ya, anak kecil sedang berenang di pantai, ada ombak besar dan merasa apa ibaratnya mau tenggelam. Nah, ketika saya melihat kejadian anak mau tenggelam, ini contoh-contoh komentar salah, komentar salah. Apa komentar saya ini? Ah, kayaknya mustahil bisa selamat gitu, mustahil bisa selamat. Kenapa? Dia nggak bisa renang, ombaknya besar. Jadi saya komentar, ah, kayaknya mustahil selamat itu, mustahil bisa hidup itu, kayaknya mati itu. Itu namanya komentarnya hanya datar, horizontal, nggak ingat Tuhan. Yang benar gini, ketika ngelihat kejadian anak kecil tergulung ombak, kita ke atas. Gimana? Ya Allah, semoga memberi keselamatan anak itu. Jadi ke atas dulu, ke Allah dulu, baru kepada anak itu. Nah itu namanya eh, ini kita berkata dalam hati merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Karena komentarnya dulu ke atas dulu, baru kepada bendanya itu. Jangan langsung datar kepada bendanya. Kalau dengan bendanya maka lupa dari lupa Allah, tapi nggak merasa dekat. Jadi katanya ya. Jadi, mari kita mengomentari sesuatu itu ke atas dulu. Dihubungkan pada Allah, dihubungkan dulu pada Allah. Nah, jadi kita selalu merasa bahwa lu dekat. Ini terapi yang pertama. Allah adalah al-awwal. Yang kedua adalah Allah itu al-akhiru, yang maha terakhir. Yani maha mengakhiri perbuatan kita. Maksudnya apa? Mengetahui akhir dari nasib kita nantinya itu. Maka mari kita biasakan baca basmalah di setiap mengawali perbuatan. Agar kita merasa bahwa Allah itu dekat. Sehingga apa yang kita harapkan hasil akhir dari kita beritu disempurnakan olehnya. Bapak Bismillah. Ya Allah, Bismillah, saya itu pengen jemput teman saya yang sakit. Nah, hasil kita jemput itu berupa apa? Itu karena kita sudah dari awal sudah merasa dekat dengan Allah dengan Bismillah itu, maka Allah sempurnakan yang belum sempurna itu. Misalnya, teman kita itu dalam keadaan sakitnya parah, udah berobat berkali-kali, mohon maaf ya, misalnya belum sembuh. Karena kita kunjungi itulah menjadi penyebab Allah kasih cepat dia sembuh. Karena pengaruh. Kenapa? Kalau kita jadi alim soleh, kalau kita takwanya ada, maka bisa menjadi rahmat kita tuh berupa rahmat Allah untuk si pasien itu akhirnya. Karena kita yang mengunjungi, maka Allah beri kemudahan tentu jadi sembuhnya. Ini pengaruh juga. So, berarti hasil akhir dari kita berbuat ini adalah Allah menyempurnakan kepada pihak lain jadi sembuhnya itu misalnya. Ini contoh saja. Mari kita pentingnya jadi orang baik supaya apa? Orang yang masih buru-buru itu kita dekati itu jadi tobat karena kita di situ. Nah, sebagaimana orang-orang Madinah, orang Mekah itu, kenapa orang Mekah kok nggak Allah kasih adab berupa apa namanya Rasul ya, berupa bencana apa misalnya, ya karena Rasul di situ. Kata Jibril, wa anta fihim, wahai Muhammad, wa anta fihim. Selama engkau di tengah-tengah mereka, maka mereka seburuk apapun, nggak akan Allah adab. Karena engkau di tengah-tengah mereka, engkau di situ. Engkau itu rahmat Allah bagi mereka sebetulnya. Nah, sama di sini, mari kita dengan kita membiasakan segala perbuatan kebaikan dengan Bismillah itu, dengan kata Bismillah berarti membuat ke atas dulu. Ya, baru kepada yang kita amalkan itu. Nah, itu salah satu terapi merasa bahwa Allah dekat dengan membiasakan baca Bismillah dalam segala kebaikan. Ini contoh hikmah dari lafaz al-akhiru kita dengan kalimat fa'ini koribun tadi. Berikutnya, az-zahiru yang maha tampak. Jadi maha menampakkan apapun yang tidak kelihatan oleh kita itu. Dan cara Allah menampakkannya adalah berwujud firasat tajam tentang apapun yang akan terjadi. Nah, ini maka salah satu terapinya adalah mari kita itu dalam berbagai
apa ya keadaan sering dalam keadaan berwudu. Urusan nanti batal, urusan nanti. Nanti sekarang bismillah itu pakai makeup lagi. Urusan batal nanti bisa wudu lagi. Agar dalam berwudu jadi filter akhirnya. Misalnya mau menipu orang, nggak jadi, takut batal wudunya dengan nipu itu. Mau mencuri, nggak jadi, takut batal wudunya. Jadi filter akhirnya. Jadi bukan takut neraka lagi, takut batal wudunya akhirnya motivasi. Agar kita dengan kondisi suci terus itu, jadi kita dalam keadaan bening ini, hatinya bening, mau berdosa ke buruk, nggak jadi, takut batal wudhunya. Selalu bening akhirnya. Nah, dengan bening maka Allah ngasih hidayah berupa ibaratnya sinar itu bisa tembus. Sehingga mudah peka, sensitif, merespon apapun yang kita lihat itu sebagai bentuk darinya. Ini salah satunya terapinya itu. Jadi selain dalam keadaan selalu berwudu. Batal, wudhu lagi. Batal semata wudhu lagi. Agar kita wudhu dalam rezeki terus ini apa termotivasi jadi orang baik terus akhirnya. Dengan berbuat buruk akan menjadi filter, nggak akan berbuat karena demi menjaga sucinya dirinya itu. Nah, agar kita Allah ngasih suatu isyarat jadi peka bahwa itu petunjuk dari Allah. Ini salah satunya secara fisik amalan wudhu. Yang kedua, secara konsumsi makanan. Kalau kita itu pengen gampang peka atau sensitif, peka bahwa itu Allah ngasih petunjuk, gampang gampang menangkap itu firasat dari Allah, itu yang satu adalah mari kita meninggalkan makan-makan yang sifatnya syubhat. Ditinggalkan, ditinggalkan. Contoh misalnya ya, misalnya saya orang tua punya anak masih SD, kelas 6 SD. Nah, di sekolahnya mau ada acara perpisahan kelas 6 dengan acara camping ke pegunungan. Nah, sekarang cuacanya di berbagai pegunungan itu banyak hujan deras. Nah, banyak bencana alam terjadi. Nah, ketika kita orang tua itu si anak mau izin ikut acara sekolahan untuk camping itu, kita bilang, oh jangan ikut, jangan. Karena sekarang lagi banyak bencana. Nah, kata-kata jangan itu ada dua kategori. Yang pertama kita bilang jangan tuh atas dasar kita itu apa ya ibaratnya dari pikiran sendiri, yang ini apa? Kita merangkum berbagai berita di TV, kita rangkum dari pikiran bahwa sangat mengkhawatirkan kalau ke pegunungan. Jadi kata-kata jangan itu dari kita sendiri, dari prediksi kita sendiri itu jangan. Contoh lain lagi misalnya, karena kita gitu tuh bening, dalam keadaan selalu bersuci, anak izin untuk kemah ke pegunungan, bilang, oh jangan. Nah, kata jangan ini spontan, di luar pikiran. Jangan berangkat. Kenapa? Pokoknya ada rasa nggak enak. Nah ini namanya tajam, bro. Allah kasih firasat. Karena Allah mau buat kejadian di gunung itu masalahnya. Allah berencana besok pagi buat kejadian gunung itu. Nah, supaya kita selamat, nah, kita Allah gerakan kita supaya melarang anak kita. Gitu. Jadi kita bilang jangan itu ada dua sumbernya. Yang pertama perhitungan akal, yang kedua dari Allah infonya itu. Nah, gimana bisa menang dari Allah? Bahwa itu berasal dari Allah, bukan kita manusia. Dari sini terapinya terbiasa bersucikan diri. Yang kedua terbiasa meninggalkan makan subhat yang remeng-remeng itu tinggalkan. Makan ini kata ulama ini boleh, kata ini nggak boleh. Nah, kalau dalam masih perselisihan tinggalkan. Cari yang aman, cari yang benar-benar yang tidak subhat, yang tidak remang-remang maksudnya. Cari yang aman supaya kita kalau kasih Allah petunjuk, firasat kita tajam. Ini agar kita sebagai orang tua bilang jangan atau iya itu murni Allah menggerakkan, murni dari Allah maksudnya, bukan perhitungan kita sendiri. Nah, ini jadi selalu disetir Allah akhirnya ucapan kita. Selalu digerakkan ini. Namanya mukhlasin. Allah yang memberi amal kita akhirnya. Membeli firasat. Memang memberi terus. Kita jadi mukhlasin akhirnya. Ini mari kita membiasakan cuci diri. Jadi kemudian membiasakan menghindari makan yang remeng-remeng yang subhat-subhat itu dihindari. Supaya hati kita bening. Karena bening Allah ngasih hidayah berupa sinar masuk hati itu jadi tajam dirasa. Nah, ini az-zahir. Berikutnya al-batinu maha tersembunyi. Ini kalau dengan Pak ini koribun, ini menyembunyikan apapun aman kita sehingga orang lain tidak mengetahui.
bahwa kita lah yang berbuat amalan tersebut. Maka di saat dalam kesendirian kita lebih mudah merasakan bahwa itu dekat. Jika kita semakin tua, maka semakin tersembunyilah dari keramaian dunia manusia. Contoh, pas kita masih anak-anak, namanya anak-anak itu dari awal dilatih orang tuanya bisa berbicara, bisa berkosakata. Jadi ketika masih anak-anak harus butuh banyak kosakata untuk bisa berbicara. Jadi butuh banyak kata dalam dirinya untuk bisa berbicara. Ini tingkatan anak-anak. Nah, karena kita sudah maaf ya, semakin tua, mari mengurangi kosakata supaya jadi anak-anak lagi. Ini apa? Dari anak lagi yang dulunya nggak bisa berkata apa-apa. Nah, ini hikmahnya ya, hikmah saja. Ustaz, kenapa ya? Saya udah tua kok sering lupa ya. Ah, ini hikmah saja lah ya. Supaya kita lebih ingat Tuhan daripada ingat kebendaan. Eh, Syukur alhamdulillah Allah. Alhamdulillah, saat ini naruh pulpen di mana ya? Alhamdulillah Allah, engkau buat saya lupa. Oh, berarti saya itu selama ini terlalu ingat tentang pulpen. Eh, Terlalu sibuk tentang pulpen. Hingga tentang peribadatan kepadamu berkurang gara-gara pulpen. Ini contohnya. Iya, tadi dibuat lupa. Gitu, ke sana kita berhusnudonnya itu. Oh, berarti kita kalau dibuat Allah lupa supaya lebih ingat Tuhannya daripada ingat berjalan. Mari kita dulu jadi anak-anak ngumpulin kosakata. Kita sudah tua, mari balik anak lagi apa? Mengerin diri kosakata. Jadi, supaya banyak diemnya. Dengan banyak diemnya merasa dalam kesendirian. Ketika sendirian itu gampang merasa bahwa Allah itu dekat. Ya. Ini terapinya nih, terapinya. Kalau kita pengen tua kok semakin berambisi duniawi, wah semakin jauh ya. Semakin jauh nih. Iblis itu berusaha goda masalahnya ya. Mari ini kita seperti anak-anak lagi. Ini apa? Dulu nggak kenal kosakata. Ya, sekarang kita terapi mengurangi kosakata, ya, mengurangi dari pentas sosialnya dikurangi. Kalau dulu kita punya berapa akun, sekarang dikurangi akunnya yang banyak-banyak, nanti hatinya lemot, maaf ya. Jadi kita dalam kesendirian gitu. Ya, ini hikmah saja. Maaf ya, tadi kita sudah tua ini. Yun pikun ya. Yunnya habis tinggal pikunnya masalahnya. Nah, jadi mengurangi keramaian duniawi agar kita terapi untuk selalu merasa bahwa itu dekat. Ini dalam kesendirian lebih gampang daripada dalam keramaian. Nah, berikutnya, oh berarti bacaan ayat ini, Al-Hadid 3 ini, wal awalu wal akhiru wal dhairu wal batinu wa bikulli syai'in alim, ini juga bisa dipakai terapi untuk menyadarkan perasaan kita bahwa Allah itu dekat. Dikarenakan keempat sifatnya telah menempel di setiap amalan kebaikan kita. Kita mau ngapain, Allah mendahului. Kita mau mengakhiri perbuatan, Allah sudah tahu akhirnya nanti kayak apa. Meskipun sebelum berakhir. Ibarat pertandingan sepak bola loh ya. Misalnya, tim ini melawan tim itu. Berapa skornya Allah sudah ngatur. Sudah ngatur 2-0, 3-0, 2-1, 3-1. Udah ngatur skornya, udah ngatur. Nah, kalau gitu percuma dong apa bertanding kalau diatur. Oh, bukan. Allah tuh menilai cara bertandingnya itu sportif apa tidak, jujur apa tidak. Itu dinilai. Hasil akhir itu Allah sudah atur kok. Sudah atur menang kalau sudah diatur oleh Allah. Allah kan al-akhir. Sudah tahu bagaimana akhirnya pertandingan mana siapa yang kalah. Sudah tahu. Nah, Allah menilai pemainnya. Gimana cara mainnya? Jujur apa tidak? Berbuat dolim apa tidak mainnya itu dinilai di situ. Nah, tidak tahu, ini ya, hubungannya ke sana ini. Jadi Allah sudah menempelkan ini dalam dalam hal kita, sudah menempelkan. Dialah al awalu yang maha pertama, wal akhiru dan yang maha terakhir, wal zohiru yang maha tampak, wal bali yang maha tersembunyi, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini kalau dengan koribun, Allah itu alimun, alimun makanya. Gimana supaya Allah kita selalu dekat tadi terapinya. Pertama, secara fisik selalu bersuci. Yang kedua, setelah amalan makan menjadi subhat. Nah, yang ketiga adalah sering dalam kesendirian. Bukan sendiri marah sibuk tidur bukan ya. Ngumpul sendiri ya jangan nggak usah handphone, namun sendirian itu. Ada waktunya bercanda, walaupun
Nah, ada waktunya tidak. Jadi nggak selamanya. Namanya handphone kan tangan ya, di tangan terus gitu ya. Nggak selamanya di tangan ya. Karena diletakkan pemu sendiri ya. Nih ya. Ini hikmah dari koribun dihubung dengan alif. Berikutnya, dari ada gangguan sinyal tempat saya. Selain amalan tadi, juga amalan sholat. Bisa jadi terapi menyadarkan perasaan kepada bahwa itu sholat itu sendiri gampang. Juga paling mudah malah sholat itu. Ya ini apa? Ada isyaratnya di sini. Ini seperti di Al-Baqarah 46. Profilnya orang khusyuk. Wasta'inu, kalau berkata wasta'inu dan minta tolonglah kalian bisa beri dengan sabar. Wasolati dan sholat. Wa innaha dan sungguhnya dia, yaitu amal sholat sendiri, lakabirtun sungguh berat. Arif berkata besar, besar, maknanya besar udahnya sungguh berat. Bila kecuali ala khosin atas orang-orang yang khusyuk. Nah, ketika kita nemu ayat Al-Quran aladina, ini kalau dalam beberapa tinjauan bacaannya, boleh dibaca nyambung. Misalnya kita merasa namanya panjang ya, dari wa'ina misalnya. Wa'ina la kabiratun illa alal khosinal ladina. Boleh nyambung. Khosinal ladina. Boleh nyambung. Kenapa boleh? Karena aladina ini maksud adalah ala khosina ini. Orang khusus adalah aladina orang-orang yang titik-titik. Ini boleh nyambung. Ustadz, apakah semua ayat awalan aladina boleh disambung dengan ayat sebelumnya? Oh, tidak semua. Tidak semua. Tapi yang ini boleh, yang ini boleh. Yang ini. Kenapa boleh? Karena ayat 46 itu menerangkan profilnya tentang ayat 45. Yang khusus ini nih. Boleh. Aladina orang yang mana khusyuk itu? Apa bahasa khusyuk? Orang yang takluk. Apa takluk itu? Pasrah nggak berdaya. Kayak dalam perang kita ketangkap musuh. Jadi sandera, ketangkap musuh nggak berdaya. Namanya dalam keadaan khusyuk. Apa khusyuk? Takluk nggak berdaya. Jadi barang siapa ketika sholat merasa takluk, nggak berdaya di depan Tuhan, itu merasa khusyuknya ada. Yani orang-orang yang ya dununa mereka meyakini annaum sungguhnya mereka ketika sholat itu mulaku robin. Yani orang-orang yang menemui Tuhan mereka. Wa naum dan sungguhnya mereka ilai kepadanya rojiuna orang-orang yang kembali. Gitu. Jadi ketika sholat itu suatu terapi amalan untuk menyadarkan bahwa Allah itu dekat. Jadi gini kasarnya maaf. Barang siapa nggak menyembah Allah maka merasa jauh terus. Baca intinya. Nyembah Allah sholatnya maka merasa dekat. Nah, ketika ngamalkan sholat ini kata mulaku menemui. Orang khusyuk adalah orang yang meyakini ketika sholat itu sesungguhnya mereka sedang menemui Tuhan mereka. Nah, menemui itu merasa apa ketika menemui itu? Ada dua. Misalnya ayatnya saya rubah. Mulakuna robbahum. Mulakuna robbahum. Oke perkata sama artinya dengan mulaku robihim. Mulaku narobahum orang-orang yang menemui Tuhan mereka. Mulaku robihim sama artinya orang-orang yang menemui Tuhan mereka. Bedanya adalah kalau berbunyi mulaku narobahum berbunyi roba karena fathah lafaz Tuhan berbunyi roba atau fathah maka kedudukan kalimatnya sebagai objek dalam tinjauan ilmu tingkatan paket 7 namanya maf'ulun bihi sebagai objek. Nah, berarti barang siapa ketika sholat merasa menemui Allah, tapi menemui itu merasa menghadap Allah, itu lafadznya mulakuna robahu. Tapi kalau ketika sholat itu merasa bersandar, nempel bersandar kepada Tuhan, kepada Allah, mulaku robi melakukan. Kalau robi itu disandari mulaku. Nah, ini namanya apa mudhofun disandari. Disandari mulaku. Karena disandari nempel. Kalau nempel maka waslu. Apa waslu? Sambung pada Allah. Nyambung. Tapi kalau merasa menghadap, berarti ada jarak. Antara hamba dengan Tuhannya masih ada jarak. Karena jarak, maka merasa nggak nyampe. Karena merasa nggak nyampe, maka doanya merasa ragu. Merasa merasa belum dikabulkan, merasa nggak mau makbul, merasa nggak dan sebagainya itu, merasa kurang yakin dan sebagainya itu. Karena ketika sholat merasa menghadap. Nah, kalau menghadap maka pas apa pas lu putus, putus perasaan bahwa itu dekat itu putus. Ini ya, mari mulai sekarang pas kita sholat merasa menemui Tuhan mereka. Nah, ketika menemui itu merasa apa? Jadi kan merasalah bersandar. Kalau lafadznya mula kurobi.
tidak berbunyi mulakuna robbahum. Kalau merasa menghadap, berarti berjarak. Kalau berjarak, maka putus. Kalau putus, maka merasa Allah jauh. Terbukti ketika dia berdoa selesai, merasa ragu dengan doanya. Kemudian kalaupun nggak dikabulkan, merasa lama kabulnya. Jadi apa, merasa jauh. Tapi kalau ketika mulai kurabi merasa bersandar, nempel, nempel akhirnya, nempel. Nah, ketika merasa menghadap, merasa jauh. Kalau mulai kurabi merasa bersandar, merasa dekat. Nah, yang menjadi misteri adalah seseorang itu dekatnya seberapa kepada ketika sholat. Nah, ini jadi misteri. Kenapa misteri? Karena Allah memasang suatu huruf berupa alif antara mulaku dengan robihim. Ini kalau tinjauan bahasa Arab, maaf ya, salah ini. Salah. Apanya salah? Lafaz mulaku nggak boleh pakai alif dalam bahasa Arab. Huruf ini Quran nggak boleh disalahkan. Maaf ya. Oh, berarti ada kalanya tulisan dia tentu ada kalanya loh ya. Nyalek ada bahasa Arab nih. Belum Quran nggak boleh disalahkan. Apa hikmahnya? Allah mengajak para ahli bahasa untuk mengungkap apa hikmahnya Allah adakan alif ini ya. Ini alif sebagai huruf pembatas atau hijab. Oh, berarti seseorang ketika sholat itu khusyuk. Nah, seberapa khusyuknya beda-beda tingkatannya. Ada yang berhasil melewati hijab itu, ada yang belum mampu melewati hijab itu. Apa hijab? Pembatas antara hamba dengan Tuhannya. Maksudnya apa? Contoh, ya. Maaf ini contoh kasar dulu, contoh kasar. Apa contoh kasarnya itu? Sehusuk-husuknya orang sholat, tetap nggak akan khusyuk itu dasarnya. Nggak akan khusyuk. Maksudnya nggak akan 100% khusyuk. Kenapa nggak akan 100%? Jawabannya adalah karena dalam sholat kita, pas sholat, itu minimal, maaf ya, minimal ingat sesuatu selain Allah. Berupa apa? Hitungan rokaat. Maaf ya. Misalnya maghrib, Allah Akbar. Maghrib dalam hati, maghrib tiga, maghrib tiga, maghrib tiga itu. Nah, ingat tiga ini nah, ini menjadi alif pembatas. Coba kalau lupa rokaat, ya maghrib bisa 4, bisa 2, bisa 5, karena lupa ngitung. Oh berarti ketika sholat ingat selain Allah, itu ibaratnya masih ada. Berupa apa? Ya ingat hitungan rokaat, makanya ada alifnya. Nah, jadi kasarnya sekhusyuknya sholat, tetap nggak akan khusyuk 100%. Karena masih mikir selain Allah berupa apa? Hitungan rokaat, supaya nggak lupa. Supaya jelas maghrib 3, asar 4, supaya itu hikmahnya ya. Kalau pasang alif ini. Nah, hikmahnya kenapa dong nggak ada alif? Oh, malah mengkhawatirkan. Misalnya ya, saya sholat Allahu Akbar, langsung bisa khusyuk 100%, maka lupa. Lupa daratan, lupa lautan, lupa catatan, lupa segalanya. Kenapa? Nggak akan mengakhiri sholatnya akhirnya. Merasa nikmatnya itu. Akhirnya apa? Itu ketika sholat berdiri aja, nggak mau ruku. Karena ketika baca berdiri nikmat. Ruku nggak mau. Nah, kalau udah ruku nggak akan mengakhiri itu. Akhirnya apa? Kalau seluruh manusia itu alifnya, hijabnya Allah hilangkan di sholat, maka setiap orang beribadah Allah Akbar itu merasa langsung nyambung. Langsung merasa kehadiratnya di langit sana. Akhirnya apa? Orang nggak akan mengakhiri sholatnya. Nah, kalau nggak mengakhiri, maka dunia sepi. Nggak ada orang kerja, nggak ada orang sekolah. Kenapa? Semuanya sedang beribadah. Ini hikmahnya loh ya, hikmahnya ini. Nah, berarti dengan Allah buat hitungan rokaat jumlah sekian-sekian itu supaya menjadi hijab bahwa apa ibaratnya itu ini menjadi nilai seberapa usaha kita untuk bisa membagi kapan jeda waktu untuk mikir apa ya rokaat, kapan jeda waktu kepada khusus sendiri kepada Tuhan. Ini tanda hikmahnya ya ada alimnya ini pembatas hijab. Jadi hijabnya sholat minimal adalah berupa ingatan kita kepada selain Allah. Ingat apa? Ingat jumlah rokaat itu minimal itu. Menjadi penilai Allah di situ khusus. Nah ini ya, ini bisa terapi ini. Kalau dekat, gimana dekat dengan sholat maka merasa dekat. Contoh, gerak sholat kita ada 4 ya, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Ini kalau dalam berbagai ilustrasi para ulama kuno itu menafsirkan bahwa sholat itu tuh gerak ada 4. Berdiri inisial sebagai isyarat huruf alif berhamzah, ruko kayak huruf H,
sujud tengahnya lobang kayak min, duduk seperti huruf dal, maka diucapkan seperti lafaz Ahmad, seorang Ahmad. Nabi kita Muhammad itu nama aslinya Ahmad. Ahmad. Hikmahnya apa sih? Hikmahnya bahwa Rasul kita Muhammad ketika sholat, itu hikmah saja loh ya, hikmah dari gerak ini. Sholatnya Rasul kita itu bukan atas nama sebagai seorang Rasul Muhammad, bukan. Tapi sebagai seorang hamba pribadi, sebagai seorang Ahmad. Ahmad pribadi. Ibarat baju kedinasan. Maaf ya. Ibarat baju kedinasan. Rasul punya baju kerasulan, baju kenabian. Ketika sholat, lepas baju kedinasan. Dilepas. Jadi hamba biasa. Nah, hamba biasa. Makanya ketika Rasul syahadat tahiyat, tahiyat loh ya, nunjuk tahiyat. Rasul bersyahadat kan, memperhatikan kita sholat kan ya. Berbunyi ada kata wasadu anna Muhammad Rasulullah kan gitu kan ya, sama dengan kita bacaannya. Nah itu. Jadi Rasul kan Muhammad, beliau itu Muhammad. Masa syahadatnya berbunyi wa anna Muhammad Rasulullah, loh beliau kan Muhammad loh, kok saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Kok Muhammad ya? Gimana pengertiannya? Nah, ini maksudnya. Lalu ketika sholat itu atas nama sebagai seorang Ahmad mengakui sebagai Muhammad Rasulullah. Beliau seorang Ahmad, ya. Karena dan beliau itu dua kategori, dua sosok. Sosok pribadi namanya Ahmad bin Abdillah, sosok kedinasan namanya Muhammad Rasulullah. Jadi sosok pribadi, sosok kedinasan. Sosok pribadi, hamba Allah biasa, hamba biasa. Sosok kedinasan, seorang Rasul, utusan atau Nabi. Nah, ketika sholat, mari kita kayak Ahmad. Kayak Ahmad, apa? Pribadi. Jadi kita pas sholat lepas jabatan. Jangan merasa, ya Allah saya akan seorang ulama, ya Allah saya akan seorang ustadz, ya Allah saya akan seorang, misalnya merasa gitu. Merasa seorang hamba, lepas kedinasan, lepas suatu jabatan, lepas segala kedudukan. Jadi seorang Ahmad biasa, hamba Allah biasa. Nah, sholatnya seorang Ahmad adalah media pemutus dari hubungan samanya sebagai bentuk pengasingan diri. Maksudnya apa? Kalau kita tuh pengen terapi, gimana terapinya ya? Saya tuh pengen pelan-pelan meninggalkan duniawi, maka lewat gerak itulah sebagai bentuk pengasingan diri. Misalnya, saya itu pusing mikir duniawi, maka sholatlah. Mau ada waktu sholat ya, sholatlah. Itu jeda waktu di mana kita tuh ngasihkan diri. Kosong lagi duniawi. Jadi pemutus, pemutus. Berarti sholat adalah terapi untuk mengundurkan diri dari pentas duniawi, terapi. Keluar dari grup duniawi, keluar maksudnya. Keluar dari grup duniawi, karena siap masuk grup ke maaf ya, alam kubur, ingat kematian masalahnya. Ini sholat sebagai pemutus faslu. Yang kedua, sholatnya seorang Ahmad, secara pribadi kita sebagai Ahmad, adalah media penyambung, wasol, nyambung hubungan kepada Tuhannya sebagai bentuk penyadaran diri. Makanya mula kurobi. Ini terapinya. Jadi mulai sekarang mari, kalau kita itu secara amalan, ketika mau sholat merasa bahwa itu waktu di mana kita itu harus mengundurkan diri pentas duniawi. Waktu sholat itu. Makanya blank, harus kosong. Kerjaan jangan dibawa masuk ke ruang ibadah sholat sendiri. Handphone diletakkan ibaratnya dan sebagainya itu. Ya, makanya pentingnya apa di silent dan sebagainya itu ya. Jangan sampai tetap bunyi pas sholat Allah wabar bunyi handphonenya. Wah ini apa konsentrasi mikir nanti ya. Ini contohnya. Di sholat bisa faslun dan waslun. Apa faslun pemutus dari pentas duniawi untuk nyambung waslun kepada Tuhan. Agar kita selalu merasa dekat ketika dalam sholat sekalipun tetap merasa dekat. Sekarang terakhir, ini ada kalimat hikmah dari para ulama kuno yang mutip. Jangan katakan dekat. Allah kan bilang, Pak ini koribun, wahai manusia, sungguhnya aku itu dekat. Gitu. Jangan katakan dekat. Kecuali dia, Allah itu berjarak. Barang siapa menyatakan jarak, maka dekat sama dengan jauh. Nah, ketika kita sholat, kalau merasa menghadap, berarti merasa berjarak. Meskipun dekat. Tetap aja, karena ada jarak loh ya. Itu satu dekat kepada Allah. Nah ini, kalau dekat berarti menyalakan jarak. Ini contoh ya. Jadi barang siapa soal masa menghadap, kalau menghadap masih berjarak, meskipun dekat, tetap berjarak. Hakikatnya jauh, cuma jauhnya sekian senti, sekian mili. Apa jauh? Ya selama tidak nempel, hakikatnya jauh.
Cuma jauhnya kan sekian senti, sekian mili. Ya, kalau meter kan dekat, ya, maka terlalu jauh. Hakikatnya senti, mili pun juga jauh sebetulnya. Kenapa? Karena ada jarak. Ini kok jarak hakikat loh ya. Dekat pun hakikatnya jauh. Cuma jauhnya segitu, sesenti, sedua senti. Jangan ya. Jadi jangan katakan dekat, kecuali itu berjarak. Lanjutannya. Maha suci Allah yang dianggap menjauh, padahal Allah itu sangat dekat. Dan sebaliknya, Maha suci Allah dianggap mendekat, padahal Allah tidak pernah menjauh. Ini barang siapa apa ibaratnya merasa jauh dari Allah, sebetulnya itu Allah nggak pernah menjauh kok. Ya, atau dekat ya, kita aja nggak sensitif, kurang peka. Ya. Nah, gimana terapinya? Tadi itu sering bersuci, wudhu, hindari makan syubhat, kemudian apa, seringlah menyendiri, dalam kesendirian sering menyendiri, supaya bisa ngomong-ngomong dengan Tuhannya. Gitu. Kemudian apa, ketika tidak apa dalam sholat sendiri merasalah bersandar mulaku, jangan merasa mulakuna. Kalau mulakuna apa berjarak, kalau mulaku bersandar. Nih katanya, kalau itu dekat kok, dekat. Yang terakhir, kedekatan kita kepadanya itu bukanlah karena kita mendekatinya, tetapi karena gravitasnya yang besar itulah kita ditarik mendekat kepada. Contoh, ada orang jatuh, saya tolong. Nah, saya tolong. Ini contoh dulu. Ya Allah, Bismillah, saya nolong dia. Ya Allah, semoga amalan solehan saya itu berupa nolong dia, itu sebagai bentuk rasa takoruk, pendekatan diri kepadamu. Jadi merasa amalan dipakai kendaraan untuk dekat kepada Allah. Itu namanya kita mendekatinya pakai amalan. Padahal benar adalah ini gravitasi. Maksudnya apa? Jadi ketika saya berjalan, Allah itu milih saya untuk diangkat derajatnya berupa apa? Berupa Allah buat kejadian supaya lewat saya lewat jalan itu. Kalau buat kejadian ada orang jatuh di situ. Nah, Allah narik saya supaya nolong orang itu. Oh, berarti saya beramal solihat nolong orang. Kan adalah Allah tuh menarik saya supaya mengamalkan itu. Nah, ini. Kalau itu. Oh, berarti amalan solihat saya nolong itu akhirnya adalah bukan bukan jadi saya sendiri, tapi Allah tarik itu lewat amalan itu. Allah tarik. Eh, Berarti Allah itu menghadiahkan sifat penolongnya kepada saya, ibarat baju loh ya. Kenapa saya suka nolong? Allah nempelin baju maha penolong pada saya itu. Kenapa kita suka maafin orang? Allah menempelkan sifat mama pada diri saya itu. Suka maafin akhirnya. Nah, jadi saya pakai untuk dipraktekkan maafnya itu. Itu namanya mengamalkan asmaul husna akhirnya. Merasa ditempelin oleh suatu ketuhanan. Ini itu merasa dekatnya muncul terus itu. Jadi mukhlasi. Dan mulai sekarang, mari kalau kita itu berbuat kebaikan, jadi orang baik, merasalah itu adalah bentuk daya tarik dari Allah kepada kita. Supaya tarik mendekat lewat amalan yang kita kerjakan. Jadi jangan amalan dipakai alat itu mendekatnya, baik pada salah. Amalan itu dari Allah untuk narik kita lah amalan itu. Gitu loh ya, beda arahnya ini. Kalau saya, ini amalan, saya mengamalkan ini untuk saya pakai pada Allah. Ini berarti saya memakai amalan untuk pada Allah. Ini mukhlisin namanya. Beda lagi misalnya Allah punya suatu amal kebaikan berupa apa? Maha penolong. Nah, amal nolong ini Allah ciptakan suatu amalan untuk saya praktekkan. Berarti saya merasa diberi Allah seperti kebaikan untuk ibaratkan mengamal nolong orang itu. Oh, berarti amalan tadi murni dari Allah masih kepada saya kebaikan. Itu namanya rahmat berwujud amalan tersebut. Oh, berarti kesimpulan singkatnya itu berhasilnya kita sholat selesai, berhasil kita tuh beramal selesai itu murni karena Allah semenjak awal itu menarik kita supaya jadi orang baik, supaya mengamalkan firman Allah berupa sifat kebaikan tersebut. Maka dengan selalu merasa seperti itu, jadi merasa Allah dekat, maka kita jadi orang baik terus seterusnya. Iblis nggak akan goda itu, sulit goda kita, karena kita merasa dekatnya terus itu sendiri. Bahkan merasa ditempelin ya, ditempelin dengan sifat-sifatnya itu sendiri. Karena itu
dari lafaz tadi dan koribun. Mulai sekarang mari kita niat ikhlasnya adalah berupa merasa dititipi amalan untuk dipraktekkan. Ini yang pertama. Yang kedua, merasalah diberi keimanan, diberi sifat kebaikan untuk kita amalkan. Berikutnya, ketika kita nolong orang lain, merasalah dipakai Allah sebagai alatnya untuk bagi-bagi kebaikan Allah kepada orang tersebut. Agar kita tidak mikir timbal balik. Timbal balik, ini contoh yang salah dulu. Ya Allah, bismillah, saya nolong dia. Semoga ya Allah, kalau saya ngalami kayak dia, ditolong orang lain. Jangan gitu. Jadi kesannya mau menolong, asalkan menguntungkan gitu kesannya nanti. Nah, ini itu berpotensi digoda iblis itu. Mari kita jadi mukhlasin aja. Jangan jadi yang mukhlisin agar selalu merasa bahwa itu dekat. Hikmah dari lafaz ini kodibul kita hubungkan dengan sifat Allah yang empat tadi itu al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, dan al-batin. Demikian materi singkat hari ini tentang kalimat Pak ini koribun kita hubungkan dengan perasaan bahwa Allah itu dekat.